Halo guys, masih dengan Refsuto Mix Random. Di video kali ini Refsuto akan memberikan informasi mengenai 6 drama China terbaik bertema Xianxia dan Xuanhuan di tahun 2022. Drama-dramanya keren banget guys. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi drama di Asia. Oke, kita langsung aja ya. Mulai dari urutan ke-6 adalah Scent of Love, bergenre komedi romance Xuanhuan. Drama ini sudah ditayangkan di Sohu TV pada tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 14 episode guys. Drama ini diadaptasi dari novel Wen Xiangxi karya Haide Wendu, menceritakan tentang iblis wanita yang telah bersembunyi dalam wujud manusia selama 3 abad, yaitu Wan Yang. Wan Yang menjalankan toko dupa dan memiliki satu tujuan dalam keberadaannya. Wan Yang ingin mengumpulkan 6 aroma yang digabungkan dapat memberikan kekuatan luar biasa kepada pemiliknya. Wan Yang telah mengumpulkan beberapa aroma ini, tetapi satu aroma terpenting dari semuanya terbukti sangat sulit didapatkan. Aroma itu berada pada sosok seorang pria bernama Fang Mo. Selama beberapa kali masa hidupnya, Wan Yang telah mencoba untuk mendapatkan aroma dari Fang Mo, tapi Wan Yang selalu gagal. Namun, dalam reinkarnasi terbarunya, Wan Yang malah jatuh cinta pada Fang Mo. Wang Xuan sebagai Wan Yang, Su Bin sebagai Fang Mo, Song Yixiong sebagai Fang Yuret, Liu Jiaxi sebagai Lanze. Urutan kelima adalah A Tale of Twin Cities, bergenre historical romance Xuanhuan. Drama ini sudah ditayangkan di Tencent Video pada tanggal 16 Januari sebanyak 43 episode. Diadaptasi dari novel Jing Xuang Cheng karya Chang Yue. Drama ini menceritakan tentang seorang pangeran dari Haiguo, yaitu Sumo, yang bertemu dengan seorang putri murid dari dewa perang dari Kongsang bernama Bai Ying. Mereka berada di suatu tempat seperti surga dari 6 alam dan 4 lautan bernama Yun Huang. Sumo dikirim untuk membebaskan Bai Ying yang saat itu menjadi pengantin putra mahkota Zhenlan dari kota Kongsang. Selama 3 tahun bersama, cinta hadir di hati Sumo dan Bai Ying. Namun, keduanya tidak menyadari kalau cinta mereka mengundang bahaya yang dapat memicu permusuhan antara dua faksi. Takdir begitu kejam, hubungan mereka yang mendapatkan pertentangan dari dewa lain mengakibatkan Sumo diusir dari kerajaan, sedangkan Bai Ying mengakhiri hidupnya sendiri. Li Yifeng sebagai Sumo atau Chun Huang, Chen Yuhi sebagai Bai Ying atau Bai Wei, Zheng Yecheng sebagai Zhenlang atau Langgan. Urutan keempat adalah Song of the Moon, bergenre drama romance Xianxia fantasi. Drama ini sudah ditayangkan di iQIYI pada tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 40 episode. Diadaptasi dari novel Ben Yue karya Suke. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang hidupnya damai, baik-baik saja, dan tidak punya beban, bahkan telah mendapatkan warisan. Nama gadis itu adalah Liu Shao. Suatu hari Liu Shao bertemu dengan seorang pria misterius yang menggunakan jubah. Pria misterius itu adalah Luli. Luli menawari Liu Shao untuk bertukar kehidupan selama 3 hari, dan tawaran itu diterima oleh Liu Shao. Seketika itu juga kehidupan Liu Shao berubah drastis, di mana Liu Shao harus menjalani perang antara kaum abadi dan kaum iblis. Selain menghadapi pertempuran yang menegangkan, Liu Shao juga mengalami pasang surut asmara. Keterikatannya dengan Luli menjadikan hidup Liu Shao lebih berwarna. Fin Zhang sebagai Luli atau Luoge, Sulu sebagai Liu Shao, Wang Yu Suo sebagai Hena, Zheng He Huizi sebagai Luoning, Rile Wang sebagai Afujun. Urutan ketiga adalah Immortal Samsara Part 1 dan Part 2, bergenre drama romance Xianxia fantasi. Drama ini sudah ditayangkan di Youku Immortal Samsara Part 1 pada tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 38 episode. Immortal Samsara Part 2 pada tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 21 episode. Diadaptasi dari novel Chen Xiangrushi karya Sumo. Drama ini menceritakan tentang Yandan dan saudaranya Zizi adalah satu-satunya keturunan suku kuno teratai berdaun 4. Seluruh tubuh Yandan adalah harta karun obat-obatan. Yandan dan saudaranya Zizi berubah menjadi bentuk manusia seabad sebelumnya saat menghadiri pesta Ibu Suri. Tetapi Yandan menghadapi cobaan terbesar dalam hidupnya, yaitu cobaan cinta.
Yandan jatuh cinta dengan Kaisar Yingyuan yang mengakibatkan Yandan menyia-nyiakan 900 tahun kehidupannya berikutnya untuk mencoba melupakan Yingyuan. Harga yang sangat mahal untuk dibayar. Sekarang Yumo yang suportif memasuki kehidupan Yandan. Yumo mendorong Yandan setiap hari untuk melakukan perbuatan baik. Saat menghukum kejahatan, mereka bertemu dengan reinkarnasi Kaisar Yingyuan saat ini, yaitu Tang Zhao. Tang Zhao adalah seorang pemburu iblis. Yumo dan Yandan membantu Tang Zhao dalam pencariannya untuk menemukan 4 artefak kuno dan mengungkap rahasia yang lebih misterius. Kaisar Yingyuan yang bereinkarnasi sebagai Tang Zhao untuk mencari misteri tentang perang dewa iblis hanya membutuhkan 1 artefak dewa lagi untuk memperbaiki bejana langitnya, sehingga Yingyuan bisa kembali ke alam surgawi sebagai kaisar yang berdaulat. Yang Zi sebagai Yandan atau sebagai Bai Piaoliang. Cheng Yi sebagai Tang Zhao atau sebagai Kaisar Yingyuan atau Xuan Ye. Rai Chang sebagai Yumo. Meng Ziyi sebagai Ziyi. Urutan kedua adalah The Blue Whisper Part 1 dan Part 2, bergenre romance, sanxia, fantasy. Drama ini sudah ditayangkan di Youku. The Blue Whisper Part 1 pada tanggal 17 Maret 2022 sebanyak 22 episode. The Blue Whisper Part 2 pada tanggal 4 April 2022 sebanyak 20 episode. Diadaptasi dari novel Yu Jiuji karya Jiulu Feixiang. Drama di part yang pertama menceritakan tentang Ji Yunhe, seorang guru atau master spiritual berbakat yang tinggal di lembah Wanhua. Hidup Ji Yunhe tidak bebas karena hukum ketat yang ditetapkan oleh dekret kekaisaran yang telah lama mengurung Ji Yunhe di lembah tersebut. Suatu hari, Putri Sunda yang kejam memerintahkan Ji Yunhe untuk memberi kemampuan duyung laki-laki, yaitu Chang Yi, agar bisa berbicara seperti manusia, lalu menumbuhkan kaki manusia dan membuat Chang Yi agar berjanji setia pada Putri Sunda. Tetapi untuk mengikuti perintah Putri Sunda, Ji Yunhe harus meminta bantuan saudara angkat sekaligus musuh bebuyutannya, yaitu Lin Hao Hing. Lalu kebersamaan Ji Yunhe dan Chang Yi membuat mereka semakin dekat. Ji Yunhe menyadari kalau sudah mencintai Chang Yi, dan Ji Yunhe harus memilih antara kebebasan sang duyung atau kebebasan dirinya. Tapi Ji Yunhe mencoba menyelesaikan perselisihan antara lembah bunga dan klan rubah. Ji Yunhe menggunakan kekuatan spiritual terakhirnya dan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan semua guru spiritual lembah bunga dari serangan embun beku. Setelah kematian Ji Yunhe, Lin Hao Hing menemukan Ji Yunhe yang terlahir kembali sebagai rubah berekor 9. Tanpa memberitahu semua orang, Lin Hao Hing menghabiskan setengah kekuatan spiritual hidupnya untuk membentuk kembali wujud manusia Ji Yunhe. Pada saat ini, Master Abadi dan Peri Abadi Sunda berniat untuk menghancurkan dunia demi keinginan egois mereka sendiri. Dan Ji Yunhe yang telah mendapatkan kembali ingatannya memilih untuk memikul tanggung jawab bersama dengan Chang Yi. Dilraba Dilmurad sebagai Ji Yunhe, Ren Jialun sebagai Chang Yi, Xiao Sun Yao sebagai Lin Hao Hing, Christy Go sebagai Sunda atau Ning Si Yu. Dan urutan yang pertama adalah Love Between Fairy and Devil, bergenre komedi, romance, dan fantasy. Drama ini sudah ditayangkan di AKI pada tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 36 episode guys. Diadaptasi dari novel Chang Lanju karya Jiulu Feixiang. Menceritakan tentang dewa iblis Dongfang Hinchang yang pernah membuat kekacauan di 3 alam, mengalahkan seluruh klan pasukan dan menaklukkan semua dewa dengan pasukan iblisnya yang mengerikan. Tapi ribuan tahun kemudian, salah satu wanita muda dari pasukan yang kalah terlahir kembali sebagai peri bernama Xialan Hua. Dan Dongfang Hinchang telah lama dikutuk, dipenjarakan di menara ajaib, dan sampai saat ini masih tetap di sana selama ribuan tahun guys.
Namun karena kecelakaan tanpa disadari, Xiaolan Hua membebaskan Dong Fanghincang. Dalam proses pembebasan Dong Fanghincang, beberapa sihir aneh tampaknya telah terjadi karena Xiaolan Hua dan Dong Fanghincang bertukar tubuh. Meskipun mereka bisa cepat mengatasinya, ada masalah lain entah bagaimana Dong Fanghincang menjadi bisa merasakan semua yang dirasakan oleh Xiaolan Hua, dari luka-luka sampai emosi yang dirasakan oleh Xiaolan Hua, guys. Sekarang hidup Dong Fanghincang tergantung pada Xiaolan Hua yang bahkan tidak tahu kutukan itu ada. Karena Xiaolan Hua adalah kelemahan terbesar Dong Fanghincang, Dong Fanghincang harus melindungi hidup Xiaolan Hua untuk melindungi hidupnya sendiri. Tapi saat Dong Fanghincang mencari cara untuk membatalkan mantranya, cinta datang di antara mereka. Yu Suxin sebagai Xiaolan Hua, Dailan Wang sebagai Dong Fanghincang, Zhang Linghe sebagai Chang Hang atau Xiaorun, Su Haihao sebagai Rong Hao, Lin Bo Rui sebagai Sang Hui. Oke guys, inilah 6 drama China terbaik bertema Xianxia dan Xuanhuan di tahun 2022 yang sudah dirangkum oleh Revsuto Mix Random. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.